Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya saat ini akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ivan Hagianto, panggilan kecilnya Ivan. Nah, sobat pemenang atau teman-teman keluarga Kristus, penggemar YouTube atau YouTuber, saat ini saya memperkenalkan diri saya dengan menyampaikan channel saya di YouTube, yaitu channel Beritakan Injil. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan dulu di mana bagi kebanyakan orang yang sering mendengar radio rohani, radio Viva SSK, atau tadinya sebelum berubah nama Viva SK tersebut namanya adalah Radio Rem SSK, di mana saya menjadi host setiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 1 pagi, jam 1 dini hari. Saya menjadi host di satu program di radio tersebut, yaitu program Doa Mengubah Segalanya atau program DMS. Nah, saya menjadi host cukup lama di radio tersebut, radio rohani tersebut, dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2019. Jadi itu ada kurun waktu sekitar 9 tahun 8 bulan saya mengudara setiap hari Sabtu jam 11 malam sampai jam 1 dini hari, ya, menjadi host. Nah, tentu saudara bertanya, kenapa setelah November 2019 tersebut tidak menjadi host lagi di radio tersebut? Karena radio tersebut frekuensinya tidak bisa ditangkap lagi, ya. Jadi sekarang pun kalau Bapak Ibu mendengar di frekuensi 107.9 FM tidak menangkap atau mendapat siaran rohani tersebut karena ada kendala, ya, frekuensi, ya. Jadi sejak saat itu saya sampai sekarang saya tidak menyampaikan renungan-renungan firman Tuhan, di mana Bapak Ibu bisa pikirkan bahwa selama 9 tahun 8 bulan cukup banyak materi-materi yang saya bawa di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap pendengar-pendengar tentunya di radio tersebut. Nah, sekarang saya coba, ya, mulai episode awal ini saya akan coba mengupload renungan saya mengenai kebenaran firman Tuhan di YouTube, di mana channel ini adalah menjadi channel kebanggaan saya, di mana saya mendengar atau saya melihat, menyaksikan, menonton banyak channel-channel rohani di YouTube, yang channel-channel rohani yang mengupload renungan-renungan firman, kesaksian-kesaksian hidup yang luar biasa, ya, ke channel ini, yang tentunya akan memberkati banyak jiwa-jiwa, terutama bagi mereka yang berada di luar kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan salam perkenalan saya, salam hormat saya, dan salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan nanti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyebut channel saya adalah Beritakan Injil. Jadi setiap pendengar-pendengar, baik
yang sudah di dalam Kristus Yesus maupun masih di luar Yesus Kristus Yesus, saya berharap yang di luar daripada terang kasih Kristus tersebut, mereka akan masuk ke dalam terang kasih Kristus Yesus. Dan mereka yang sudah masuk di dalam terang kasih Kristus Yesus, mereka sudah bertobat, diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya memanggil mereka ya, sebagai keluarga Kristus atau keluarga kerajaan sorga. Dan bagi channel-channel rohani yang mengupload renungan-renungan, kesaksian-kesaksian hidup di channel YouTube, izinkan saya menamakan mereka, ya, para hamba Tuhan ini yang luar biasa ini adalah pejuang-pejuang iman di dalam Kristus Yesus. Mereka adalah pejuang, ya, karena kita percaya setiap hamba-hamba Tuhan yang mengupload channelnya ke channel YouTube, mereka menginginkan ya, banyak jiwa boleh bertobat, diselamatkan, mengaku Yesus adalah Tuhan, dan memperoleh keselamatan, serta nantinya memperoleh kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, keluarga Kristus, saya nanti sebelum mengakhiri renungan saya akan memberikan apresiasi ya, yang tinggi kepada seluruh channel rohani yang mengupload channelnya ke YouTube, dan tentunya akan memberkati banyak jiwa yang mendengar atau orang-orang yang mendengar, supaya mereka mendapatkan bagian di dalam keselamatan dan anugerah yang besar di dalam Kristus Yesus. Baiklah, keluarga Kristus, saya segera akan membaca 2 ayat saja, membagi ya 2 ayat saja kepada seluruh pendengar atau YouTuber sesuai dengan channel saya Beritakan Injil, terdapat di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi, saudaraku, keluarga Kristus, saya mengambil tema channel Beritakan Injil ini dari ayat ini, ya, dari Injil Matius 24 ayat ke-14. Injil kerajaan sorga harus diberitakan sampai ke ujung bumi, ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa, bagi semua makhluk, bagi semua orang. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi firman ini sangat tegas, menyatakan kepada kita seluruh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, kita harus memberitakan Injil. Ya, sesuai dengan talenta kita, karunia kita, kita beritakan Injil. Supaya kita menggenapi amanat agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, jadi sebelum Tuhan Yesus datang atau tiba kesudahannya, Injil kerajaan sorga harus diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menggenapi amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus, di mana amanat agung ini adalah ayat yang tidak asing lagi, terdapat di dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Berbunyi seperti ini. Karena itu pergilah. Nah, kata pergilah adalah suatu kata perintah.
kepada kita semua, orang-orang yang sudah bertobat, diselamatkan, mendapatkan kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, kita harus pergi ya, dari tempat di mana kita berada, pergi keluar ya. Jadi kita tidak berada di zona nyaman terus ya, kita harus pergi. Perginya apa? Memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Jadikan semua bangsa muridku, murid Tuhan Yesus. Jadi amanat agung ini harus kita jalankan. Perintah ini harus kita laksanakan, kita lakukan ya. Memberitakan Injil, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Ya, ini amanat agung, perintah ya. Jadi kita harus memberitakan Injil, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, keluarga Kristus, saudara-saudaraku yang dikasihi, dari pembacaan kita tadi, yaitu di ayat yang ke-19 dan ayat 20, ada dua perintah ya. Ada dua perintah itu ya. Pertama, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah. Jadi setiap pendengar YouTube atau YouTuber, apakah engkau sudah dimuridkan? Karena ini ada perintah tadi ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pertanyaannya, apakah para pendengar sudah dimuridkan? Jadi menurut saya setiap hamba-hamba Tuhan, so pasti ya, mereka yang mengupload channelnya ke YouTube, channel-channel rohaninya ke YouTube, pasti mereka sudah dimuridkan menjadi murid Kristus. Nah, setelah kita semua ya, yang sudah beroleh kasih karunia keselamatan di dalam Kristus Yesus, kita sudah dimuridkan menjadi murid Kristus, kita harus memuridkan orang lain juga menjadi murid Kristus. Jadi ada multiplikasi ya, kita dimuridkan, kita harus memuridkan orang lain juga menjadi murid Kristus ya. Karena Tuhan Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi sang maha guru kita, sang master kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah murid-muridnya. Murid-murid tugasnya apa? Selalu belajar. Belajarnya sampai kapan? Sampai akhir hidup kita di sekolah kehidupan rohani ya. Sang master kita, maha guru kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi tugas kita sekarang, kalau kita sudah menjadi orang-orang yang sudah dimuridkan di dalam Kristus Yesus, kita harus memuridkan orang lain juga ya. Itu pertama ya, tadi dalam ayat yang ke-19, memuridkan orang lain ya. Kedua, di sini ayat yang ke-20, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, tadi dimuridkan, memuridkan orang lain ya. Kedua, ajarkanlah mereka. Nah, kita termasuk yang sudah diselamatkan, kita juga sudah diajarkan tentang asas-asas pertobatan ya. Bahwa di dalam Kristus Yesus ada keselamatan, dan hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Nah, kita harus ajarkan itu, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu kepada orang lain, supaya mereka bisa mengerti, dan tentunya mereka harus membuka hati mereka ya, untuk mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan mereka. Mereka mengaku dosa, mereka bertobat, dan mereka mendapatkan kasih karunia, anugerah di dalam Kristus Yesus.
dan mendapat bagian di dalam keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, ya. Jadi tugas kita tadi adalah setelah kita diajarkan tentang asas-asas spiritual, kita juga mengajarkan orang lain. Nah, saat ini saya sebagai hambanya juga saya mengajarkan, ya, kepada seluruh pendengar atau YouTuber supaya mereka juga boleh mendapat, ya, menerima kebenaran yang saya sampaikan ini, ya, karena di dalam Alkitab atau di dalam firman Tuhan terdapat atau terletak seluruh kebenaran tentang Yesus Kristus. Di luar dari Injil Yesus Kristus atau di luar Alkitab atau di luar firman Tuhan, kita tidak mendapatkan kebenaran apa-apa, ya. Oleh sebab itu, sebelum saya mengakhiri daripada renungan ini sebagai episode yang pertama, saya dengan cepat, ya, akan memberikan apresiasi, ya, kepada semua pejuang-pejuang iman. Saya katakan pejuang iman, mereka yang sudah menguploadkan channel rohaninya ke YouTube, ya. Pertama adalah Bapak Saifuddin Ibrahim, ya, ini luar biasa, ya. Bapak Saifuddin Ibrahim ini setelah bertobat, diubah kehidupannya, berbalik 180 derajat mengikut Tuhan Yesus, bertobat. Saat ini, ya, dengan channelnya yaitu Murtadin Indonesia, ya. Selamat berjuang Bapak Saifuddin, ya. Apresiasi yang tinggi, terus, ya, memenangkan jiwa untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Kedua, Bapak Muhammad KC. Ini semua banyak adalah Murtadin Indonesia. Mereka mengenal kebenaran. Mereka menerima Tuhan Yesus, dan saat ini saya percaya dengan channel-channel mereka di YouTube, mereka memberkati banyak jiwa, banyak orang, ya, supaya mereka juga mendapat bagian dalam keselamatan tersebut. Selanjutnya tadi Bapak, sekarang adalah Ibu. Nah, Ibu ini luar biasa juga. Saya menyaksikannya, channel-channel rohaninya di YouTube, Ibu Novorina Solihin. Saya sangat mengapresiasi Ibu Rina Solihin ini karena dia banyak menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya, menyampaikan yang tadinya mereka ada di dalam kegelapan, setelah Tuhan mengubah kehidupan mereka dengan berani, ya, mereka dengan benar, berani dan sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman itu, walaupun resikonya begitu tinggi, ya. Mereka harus ditinggalkan oleh keluarga mereka, ya. Mereka dikucilkan, mereka tidak diterima lagi, tidak mendapat hak-hak mereka lagi atau warisan atau lain sebagainya. Ya, nggak apa-apa, ya, Ibu terus berjuang menjadi pejuang-pejuang iman dan menangkan jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Channel Bapak Yusuf Manobulu, ya, mantap sekali, ya, Pak Yusuf. Narasumber-narasumber yang disampaikan, ya, mereka yang betul-betul memberikan kesaksian hidup yang luar biasa, ya, di channel YouTube. Kita percaya, ya, channel Bapak Yusuf Manobulu ini akan banyak memberkati jiwa-jiwa, ya, membangun iman setiap orang yang sudah beriman di dalam Kristus Yesus. Mereka tetap kuat, tetap kokoh, ya. Dan mereka yang baru bertobat, mereka juga akan diperbarui dari sehari ke sehari, sehingga mereka seterusnya yang kita harapkan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa rohaninya di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya ada channel Kanuru, ya, channel Jaya Inspirasi, Pastor Yosef Paul Chang, ya, Pendeta Mel Atok, Risuli Lubis dengan metanoianya, channel-channel rohani tersebut sangat membanggakan, sangat menginspirasi, ya. Terus channel Tanpa Ragi, mantap, ya, bagus sekali kesaksian-kesaksian atau narasumber yang dihadirkan, ya. Terus Pastor Andi Simon TV, terus, ya, kita mengapresiasi, ya, pekerjaan-pekerjaan atau pelayan-pelayanan hamba-hamba Tuhan ini. Channel Layar Teologi, channel Kesaksian Sedunia. Terus Bapak Gilbert Lumendong dari GPI Glow yang juga mengupload, ya,
pengajaran-pengajarannya, pelayan-pelayannya di YouTube. Selamat berjuang, Pak Gilbert. Terus channel Hidup untuk Bersaksi, channel Pavel 88, channel Perianto Zamazi, channel Penginjilan Jalanan Raja Wali Tim, ya. Terus channel Diaspora TV, channel GPDI Tiberias Bogor, channel Ibu Fatima Sakdia, channel Christian Identity atau Gereja Reform Injili Indonesia, Bapak Stephen Tong, ya. Channel Gereja Suara Kebenaran Injili dengan Pendeta Erastus Sabdono, ya. GBI PRJ CK7 dengan Bapak Yanto Simko Putra, GBI Betani dengan Gembala Sidang Bapak Niko Nyoto Raharjo, channel GKA dengan Abuna Yusuf Roni, GBI Suara Kristus, dan GBI FLC di mana saya bergereja dan senior pastor saya yaitu Pastor Yosua Supit, dengan GBI Viva dengan senior pastor saya Gembala Sidang Pastor Abraham Kora Supit. Ya, jadi saya bergereja di GBI FLC, ya saudara-saudara. Jadi saya mengapresiasi sekali, dan masih banyak ya channel-channel rohani di YouTube yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi saya percaya ya pejuang-pejuang iman ini akan dipakai dan diurapi Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat dan kemuliaan nama kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita jangan bertentang, ya. Kita jangan saling menyerang. Enggak ada itu, ya. Enggak ada ajaran Kristus Yesus untuk kita saling satu menyatakan saya yang benar, kamu salah, saya yang rohani, kamu tidak. Enggak, ya. Kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi, ya, untuk memenangkan jiwa, ya. Karena Sang Maha Guru kita adalah Yesus Kristus. Kita adalah murid, ya. Murid itu belajar kepada Maha Guru kita, ya. Nah, kalau kita sudah dimuridkan, kita memuridkan orang lain, kita mengajarkan orang lain supaya mereka juga mendapat bagian di dalam keselamatan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi pada episode awal ini saya baru menyampaikan salam perkenalan dan 2 ayat firman Tuhan saja. Apa yang kita bisa, karunia apa, pelayanan apa yang dapat kita sampaikan di channel yang kita banggakan, channel YouTube. Mari sampaikan, ya. Yang pasti jiwa-jiwa boleh disegarkan, dibangunkan, dibangkitkan. Tetapi yang terutama adalah mereka harus menerima Tuhan Yesus. Pertobatan, ya, dimenangkan untuk kerajaan surga. Itu adalah misi utama kita. Kita pelayan semua, ya. Kita hanya alat saja, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang membanggakan tentang keselamatan orang banyak menerima Tuhan Yesus, itu adalah karya Tuhan, ya. Kita hanyalah alat saja. Jadi yang kita muliakan, yang kita tinggikan hanyalah nama Sang Pribadi yang dahsyat, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari, ya, kita jangan saling bertentangan, nggak ada gunanya itu, ya. Malah akan menjadi batu sandungan buat orang yang mendengarnya. Tapi mari kita berjuang bersama-sama, bekerja sama supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Oleh sebab itu, sebagai episode awal saya akhiri sampai di sini saja. Saya percaya channel kita atau channel-channel Bapak Ibu semua yang menguploadnya, channel-channel rohani di YouTube akan berdampak, akan membawa banyak jiwa bertobat dan diselamatkan. Itu adalah misi kita, karena kita akan memberitakan Injil sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Jiwa-jiwa harus diselamatkan. Dan amanat agung yang terakhir adalah Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa, ya. Tapi semuanya harus diselamatkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu adalah tugas kita, perpanjangan tangan Tuhan atau
firman Tuhan, perpanjangan firman Tuhan untuk kita sampaikan kepada seluruh pendengar atau YouTuber. Sekian untuk episode yang awal ini, dan saya berencana untuk setiap minggu menyampaikan renungan saya seminggu sekali saja, ya, dan saya akan menguploadnya ke YouTube. Saya percaya nanti akan mendatangkan banyak berkat dan akan membawa banyak pertobatan kepada orang-orang yang di luar Kristus menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga Kristus, saya sudahi dulu sampai di sini, sampai bertemu di episode yang kedua. Dan sebelum saya mengakhiri, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, saya saat ini sudah menyelesaikan episode awal saya, Bapa, dan saya segera menguploadnya ke YouTube untuk mendatangkan banyak jiwa-jiwa yang ingin mendengar channel Beritakan Injil ini. Saya akan melaksanakan perintah atau amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil sebatas dimanapun suara atau channel YouTube ini dapat didengar. Dan berita Injil itu harus saya laksanakan sesuai dengan perintah agung Tuhan Yesus Kristus. Dan saya siap untuk memuridkan orang lain menjadi murid Kristus dan mengajar mereka tentang asas-asas pertobatan supaya mereka sungguh-sungguh dikuatkan, dikokohkan di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terpujilah Bapa, Yahweh, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus dari kekal sampai kepada kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam damai sejahtera. Kita berjumpa lagi di episode yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.